Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, teman-teman, sebelumnya kita mulai, mungkin bisa kita berdoa terlebih dahulu supaya proses bimbingan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diberikan keberkahan. Kira-kira ada yang mau mencoba memimpin? Saya boleh, Pak? Ya, boleh, Mas. Oke, baik izin ya teman-teman ya. Sebelum kita memulai agenda kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih, Mas. Nah, pertama-tama Bapak ucapkan terima kasih karena sudah mau hadir nih pada sesi bimbingan pada hari ini. Minggu kemarin kan Bapak sudah menyebarkan ya kayak seputaran pamflet gitu tentang kegiatan bimbingan pada hari ini yang dengan topik belajar ngomong baik-baik dengan teman supaya nggak ada banyak permasalahan lah gitu ya kan. Nah, terus ternyata ada nih beberapa banyak yang mendaftarkan dirinya gitu. Bapak juga cukup senang lah kalau memang benar-benar ada yang mau mendaftarkan dirinya dan juga mau ikut pada hari ini. Sebelum masuk lebih jauh, saya jelasin dulu ya. Bimbingan kelompok itu adalah kegiatan ngobrol bareng secara santai aja gitu, tapi tetap teratur. Nanti Bapak juga bakalan mandu gimana jalannya sesi bimbingan nanti. Terus juga kita di sini semuanya secara melihat masalah nanti kita bakalan saling bantu ya, saling bantu dan juga belajar bareng-bareng gitu. Gimana bagusnya ketika menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, sekarang kita mungkin kenalan dulu nih biar lebih akrab dan tahu nih nama-namanya gitu ya kan. Nah, pertama izinkan dulu Bapak sebagai seorang konselor. Nama Bapak ini adalah Al Ahmed Kalamullah Mes Putra. Bapak biasa dipanggil Bapak Alam. Nah, mungkin kita lanjut aja dari siapa nih yang mau. Kita mulai satu-satu untuk perkenalan. Kira-kira ada nggak yang mau duluan ya? Mungkin dari saya, Pak. Oke, Mas di tengah. Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Said Kurniawan, bisa dipanggil Said. Oke, kalau tidak ada yang mau, mungkin bisa Bapak tunjuk ya. Mungkin dari Mbak yang paling kiri nih, kira-kira. Ya, perkenalkan saya Hasidah Wulandari, biasa dipanggil Wulan. Oke, itu Mbak, Mas ya, yang di ujung. Izin ya teman-teman, perkenalkan nama saya Maulana Abdullah Furqani, biasa dipanggil Maulana. Halo semua. Halo. Kenal Maulana. Oke, untuk yang Mbak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fariza Putri Nabila, biasa dipanggil Farin. Fare. Oke, untuk yang terakhir, Mas Oke, yang mimpin ya. doa tadi. Ya baik, sebenarnya izin memperkenalkan diri ya teman-teman ya. Perkenalkan nama saya Rois Fatoni, biasa dipanggil Rois. Selamat kenal teman-teman. Halo Rais. Oke, baik, terima kasih ya sudah mau memperkenalkan diri masing-masing. Oke, baik, mungkin di sini bisa langsung kira-kira di sini kalian nih datang sini kenapa sih alasannya mau mendaftar tadi gitu ya kan? Mungkin bisa diceritakan satu-satu dari Mas yang paling kanan lah. Oke, baik Pak, izin Pak. Jadi kalau di pamflet itu kan katanya tentang bagaimana cara ngomong baik-baik gitu ya, Iya. Pak ya. Nah, kebetulan di akhir-akhir ini saya tuh sering salah paham gitu sama teman saya itu. Jadi saya pengen ikut di bimbingan kelompok sekarang ya, pengen belajar lah gimana cara ngomong baik-baik biar gak sering salah paham gitu sama teman saya. Itu sih Pak. Oke, baik. Mungkin saya Pak ya, izin teman-teman semuanya. Nah kalau saya itu gimana ya, mau belajar supaya eh, ngomongnya lebih enak gitu. Kalau misalnya saya lagi nggak setuju dengan teman saya gitu Pak. Mungkin seperti itu. Pengen belajar berarti ya Mas? Iya. Kalau dari saya ingin belajar sih, Pak, karena kalau saya sendiri kalau ada masalah biasanya sering saya pendam sendiri gitu. Jadi, Kalau saya tuh penasaran gitu Pak, kadang kalau ngomong itu suka nada tinggi itu bikin orang tuh sakit hati atau enggak gitu. oke. Yang terakhir? Kalau saya itu mungkin karena
saya ada sedikit konflik dengan teman saya. Nah, saya tuh pengen tahu gimana biar konflik ini nggak semakin panas, semakin runyam gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya sebelumnya. Dengan begitu kan jadi Bapak jadi begitu paham nih. Kira-kira kalian ini memang benar-benar cocok dengan alasannya sendiri-sendiri datang ke sini pengen bimbingan tadi. Nah, sekarang izinkan Bapak sebelumnya menjelaskan dulu tujuan kita untuk kegiatan pada hari ini gitu. Pertama itu kita tuh bisa ngerti kenapa obrolan kecil tadi bisa jadi ribut seandainya ya kan. Terus yang kedua kalian belajar cara juga ngomong yang baik tanpa menyakiti perasaan orang lain gitu. Terus yang ketiga kalian bisa nyampein juga perasaan kalian kalau nggak nyaman gitu seandainya ya kan. Terus yang keempat yang terakhir itu kalian latihan juga ngomong di situasi tertentu gitu biar lebih siap gitu kan. Terus cara pelaksanaan itu kita ngobrol bareng ya, ngobrol bareng bukan ceramah gitu. Jadi semua tuh boleh cerita, nggak usah malu-malu gitu, tapi juga sesuai aturan gitu ya. Aturan kelompoknya juga itu ada pertama itu ngomong satu-satu ya, nggak boleh saling motong pembicaraan gitu, nanti ada gilirannya. Terus juga tidak menyebarkan cerita keluar kelompok gitu. Jadi kalau misalkan ada cerita-cerita dari kawan-kawan juga, jangan disebar-sebarin gitu, cukup di kita aja, disimpan, dibahas sama kita-kita aja yang ada di sini. Terus juga pas selama sesi bimbingan juga itu kita diharapkan jangan saling menghakimi juga gitu tentang apa yang dimiliki, apa yang cerita ya tentang kalian atau teman-teman tadi miliki tadi. Terus yang terakhir ya saling menghormati gitu ya. Nah, gimana kira-kira pada setuju nggak nih kawan-kawan sekalian? Setuju Pak. Oke, terus nih mungkin biar lebih seru nih gitu ya kan. Kita namain nih kelompok kita nih dalam bimbingan ini. Kira-kira ada nggak nih yang mau ngusulin idenya gitu? Kira-kira ada mau? Saya Pak, Oke, dari Mbak. karena topik kita ini tentang komunikasi ya Pak ya. Benar. Mungkin gimana kalau nama kelompoknya itu ya karena tujuan komunikasi yang baik itu supaya kita nggak ribut ya Pak. Iya. Jadi gimana kalau kelompoknya itu namanya kelompok anti ribut Pak. Wow. Jadi nggak ribut-ribut Iya. semua orang gitu ya. Oke. Nah, gimana kira-kira kalau yang lain apa ada ide lain atau gimana pendapatnya? Setuju sih Pak. Setuju. Oke, bagus. Nah, terakhir saya juga mau minta kontrak sederhana ya. Nah, kalian cukup ikut sampai akhir, terus juga jujur, aktif dan juga kesediaan tadi untuk mengikuti aturan-aturan kelompok tadi. Gimana kira-kira? Pada setuju nggak? Setuju. Setuju, Pak. Oh iya Pak, izin Pak. Ya. Terkait tadi kan siapa tahu ada topik-topik yang sensitif ya Pak ya. Ya. Nah itu kan kita nggak bisa menjamin nih Pak Hmm. orang-orang yang bakal bisa menjaga atau tidak itu Ya. gimana Pak? Oke, tentunya kan kita ini juga ada asas kerahasiaan ya bagaimana itu. Terus mungkin yang Mas rasakan gimana sih jaminannya? Nah, mungkin kita nanti bakalan berikan juga sanksi lah mungkin ya kan. Kalau memang ada bukti nyata bahwa ada salah satu anggota di antara kita ini yang benar-benar malah menjadikan cerita dari kawannya malah dijadiin candaan dan segala macam gitu ya kan. Nah itu nanti kita bisa berikan sanksi berupa pertama teguran tentunya, dan kalau memang sudah sebegitu beratnya dan nggak bisa diterima di dalam anggota juga nanti kita bisa keluarkan tentunya itu yang pertama. Dan juga kalau memang sebegitu beratnya sampai mengotorkan nama baik Mas gitu ya kan dan juga mungkin keluarga, ya itu sudah bisa masuk ke pidana kepolisian juga itu sebenarnya. Nah jadi saya juga harap semuanya di sini bisa mengerti gitu ya kan, kita saling menghormati dan juga menjaga gitu. Gimana kira-kira, apakah sudah cukup mengerti? Aman. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan inti ya, saya pengen mastiin dulu nih, kalian semua nih sudah siap buat ngobrol jujur nggak? Apa ada yang terpaksa ngikut gitu? Belum sih Pak, saya malah pengen tahu gimana biar omongan saya tuh nggak nyakitin orang lain gitu.
Kalau saya siap sih Pak, mungkin nanti agak sedikit malu-malu gitu. Oke, nggak apa-apa. Itu sebenarnya memang wajar ya. Di sini kita tuh nggak ada paksaan tentunya. Kalau memang ada yang ngerasa nggak nyaman untuk diceritakan, itu tinggal bilang aja gitu. Gimana? Setuju. Oke, kalau gitu kita bisa masuk ke tahap berikutnya ya. Di sini kita Bapak mulai dengan pertanyaan sederhana terlebih dahulu nih. Pernah nggak nih kalian ribut atau salah paham hanya karena cara ngomong kalian? Saya Pak, tiap saya biasanya tuh tiap saya bilang terserah gitu ke teman saya, itu biasanya teman saya kesinggung itu sih Pak. Padahal saya nggak niat nyinggung itu, bukan kesel juga saya pada. Mungkin hanya karena bingung gitu ya Mas ya? Saya Oke. bilang terserah itu. Oke, menarik. Nah, ada lagi nggak kira? Kawan-kawan sekalian? Saya Pak, Ya, boleh Mbak. jadi kemarin itu saya tuh ngedumel Pak sama teman saya. Cuman karena tugas sih, tapi ngedumelnya itu tuh sebenarnya niatannya itu ya buat ngingetin aja gitu Pak. Tapi mungkin nada suara saya kali ya yang agak keras atau yang nggak cocok di kuping mereka gitu ya. Jadi mereka jadi agak tersinggung gitu Pak. Oke, baik. Nah, kalau untuk kasus seperti itu memang sering terjadi banget sih memang di sekolah-sekolah terutama gitu ya kan. Nah, coba kita bahas terlebih dahulu nih. Menurut kalian kenapa sih hal kecil tadi itu bisa jadi ribut nih? Saya mau menanggapi. Oke. Jadi kalau menurut saya pribadi, mungkin karena cara ngomongnya itu kurang enak Pak. Jadi memang maksud dia itu baik, cuma apa ya, intonasi atau nada penyampaiannya itu kurang tepat gitu loh. Jadi gimana ya, membuat ada perbedaan perspektif, perbedaan perspektif itu Pak. Jadi penerimanya tuh beda gitu dari apa yang disampaikan Mbak Ulan. Mungkin jadi bikin orang jadi sakit hati atau Iya, gimana? mungkin cara penyampaiannya atau nadanya terlalu keras mungkin seperti itu. Oke, baik. Nah, betul tuh. Masalah itu sebenarnya bukan cuma apa yang pengen kita bilang gitu ya kan. Tapi bagaimana kita mengutarakannya tadi. Sekarang saya mau kalian ngebayangin nih di dalam sebuah situasi. Ada temen yang salah pakai barang gitu ya kan. Salah pakai barang kalian terus tanpa izin gitu ya kan. Terus kalian kesel. Kalian mau ngomong apa kira-kira? Saya Pak, Oke, boleh. ya saya bakal ngomel sih Pak, kayak kalau minjem barang tuh izin dulu, terus habis itu langsung ribut. Nah. Betul. Prediksi udah nggak bakal ribut. Gitu sih kan, Siapa tahu kan dia nerima, Enggak. tapi situ ribut ya. nggak ada bicaranya loh, kayak minjem barang bilang dulu lah. Oh gitu, berarti dijelasin juga nggak sih? Oh iya. Tapi dia ngomongnya juga nggak keras. Mungkin kamu kita mendingin aja. Mungkin dari pengalaman saya Pak, ya kan dulu itu pernah gitu. Oke. Saya Pak, Oke, Mbak. kalau saya sih pasti ngomel ya Pak, kayak kalau minjem barang tuh bilang dulu, jangan asal ngambil-ngambil aja gitu. Terus nggak lama dari itu saling cekcok, ribut. Karena intonasi nada sayanya juga mungkin agak tinggi ya Pak, jadi dia ini merasa kesel, jadi ya udah adu mulut. Itu Oke. pengalaman pribadi saya sih Pak. Oke, baik, terima kasih. Nah, coba sekarang kita coba pikirin versi yang lebih halusnya gitu, tapi tetap tegas gitu. Arti tadi tetap tersampaikan. Coba saya Pak. Nah, oke. Misalnya gini ya, maaf kalau lain kali kalau mau pakai barang saya bilang dulu ya, biar saya tahu dulu gitu. Oke, nah itu tuh salah satu yang contoh yang bagus. Jadi kita tuh bisa tetap ngomong dengan tegas gitu ya kan. Maksud tadi tersampaikan, tapi tanpa menyakitin perasaan orang lain. Dan juga intonasi nada yang kita sampaikan juga dilatih tentunya. Nah, coba sekarang Bapak pengen kita coba latihan. Pak bisa kasih contoh situasi singkat. Nah, lalu ada 2 orang maju buat atau memperagakan lah gitu ya kan, memerankan cara ngomong yang tadi gitu yang lebih baik gitu. Oke, nanti Bapak minta dulu sama kalau boleh Mas Rois dan juga Mbak Wulan untuk mempraktekkan
latihan ya di sini kita nanti. Jadi Bapak pengen ada situasi nih, misalkan yang kita bayangkan ada situasi Mbak Wulan di dalam grup chat gitu, cuman dia tuh pengen bercanda doang gitu ya kan pas pas ngomong tadi di dalam grup chat. Tapi ternyata si Mas Rois itu merasa tersinggung gitu ya kan. Nah, di sini situasinya si Mas Rois pengen menyamperin Mbak Wulan, pengen konfirmasi lah istilahnya tentang di grup chat tadi. Nah, kira-kira ada yang pengen ditanyakan lebih dahulu? Paham sih, Pak. Jadi dari saya, Pak ya. Ya, boleh. Oh ya, Lan, sorry banget ini. Kemarin aku agak kepikiran pas kamu bercanda di grup itu. Nah itu gimana ya? Soalnya ya pengen nyampein aja gitu biar agak lega gitu. Oh iya, maaf ya. Jadi aku tuh kemarin tuh nggak bermaksud gitu loh, bikin suasananya nggak nyaman gitu. Jadi maaf ya kalau misalkan berlebihan, dan makasih juga karena udah ngasih tahu gitu. Karena takutnya nanti malah sakit hati berkepanjangan. Sekali lagi maaf ya. Iya benar. Oh iya benar. Oh iya siap. Gak mau. Pengen ini aja sih, pengen ngomongnya itu aja sih biar agak lega aja. Oke, baik, sebelumnya terima kasih ya untuk tadi Mas Rois dan juga Mbak Wulan sudah mau praktek. Nah, jadi itu bisa kita lihat ya gimana tadi tuh cara ngomongnya secara jelas dan juga nggak perlu pakai emosi gitu ya kan. Jadi supaya eh, pesan apa yang ingin ditanyakan tadi oleh Mas Rois itu tersampaikan dan tanpa ada menyulut api kemarahan gitu istilahnya kan. Jadi nggak malah saling singgung, udah Mas Roisnya tersinggung dia marah-marah jadi. Nah, terus dari Mbak Bulannya juga nggak ada tersinggung juga gitu. Jadi ngomongnya baik-baik gitu, misalnya tersampaikan. Nah, mungkin sekarang kita bisa lanjut ke coba ya latihan kedua gitu. Jadi situasinya mungkin kita bisa coba mungkin situasinya kita coba bagaimana kita meminta teman tadi jangan memotong-motong pembicaraan kita gitu ya kan, tapi dengan bahasanya yang baik gitu tanpa menyakiti perasaan orang lain tadi. Nah mungkin coba bisa kita coba situasinya di mana dari Mas Maulana gitu ya kan, Mas Maulana mungkin situasinya lagi menjelaskan apa gitu ya kan sama temennya gitu kan, kayak terus pas lagi menjelasin tiba-tiba si Mbak Fareza gitu ya kan, mohon maaf ya Mbak, cuman situasi aja Iya gitu. Pak, nggak apa-apa. Nah, jadi Mbak Fareza ini ternyata pas lagi dijelasin dipotong-potong terus tuh kira-kira. Nah, sini situasinya Bapak minta gimana cara ngomongnya dari Mbak Maulana untuk meminta ke Mbak Fareza jangan motong-motong gitu, tapi pakai bahasa yang baik dan halus. Bisa nggak kira-kira? Bisa sih Pak. Mungkin bisa. Coba peragain gimana? Saya coba berarti Pak ya. Ya. Nah, kalau itu kayak gitu, boleh nggak sih kalau aku ngomong itu sampai selesai dulu, jangan kamu potong-potong terus gitu. Aku jadi bingung. Oh iya, maaf ya. Mungkin boleh lanjut ngomongnya. Gitu Pak. Iya benar itu. Nah jadi itu simple gitu ya kan, simple tapi sangat ngebantu gitu. Jadi kayak nggak ngehindarin konflik. Jadi jangan malah kayak semuanya tersudut oleh emosi gitu ya kan. Ya. Terus juga mungkin nadanya juga kayak ngapa sih kamu nih selalu motong-motong, aku nggak enak sama lu gitu macam gitu ya. Nah, Cara itu, ngomongnya ya Pak. nah iya jadi nggak enak kan sama didengar oleh temennya juga, mungkin temennya juga memang memotong ada maksud dan tujuan juga gitu. Oke baik, mungkin segitu saja ya. Kira-kira nih apa nih yang bisa kita pelajari dari latihan tadi gitu. Mungkin kalau dari saya ya Pak ya. Ternyata kalau ngomong pelan tapi jelas itu lebih enak daripada langsung marah ya Pak. Gimana? Oke. Yang lain apakah ada? Saya Pak. Kalau dari latihan tadi terus yang Bapak jelasin tadi juga itu ternyata yang bisa saya tangkap itu ternyata ngomong dari perasaan kita langsung itu bisa bikin masalah bisa cepat beres gitu Pak. Apalagi ngomongnya secara baik-baik juga gitu. Ya. Yang lain teman-teman? Kalau menurut
menurut saya dan yang saya tangkap dari latihan tadi ya Pak, ternyata kita ribut itu, suka konflik sama teman itu bukan karena masalahnya yang besar, tapi karena mungkin cara kita yang ngomong tuh salah gitu. Jadi cara ngomong yang salah gitu. Ya, benar, bagus, benar nih. Nah, jadi Bapak juga setuju nih dari semuanya tadi. Jadi kesimpulan kelompok kita hari ini ya, kalau ada masalah kita ngomongnya pelan, gitu ya kan, pelan tapi jujur dan juga jelas. Jadi lebih cepat gitu terselesaikan masalahnya tadi. Situasi juga tadi daripada marah-marah ataupun diem aja gitu ya kan. Baik, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah aktif, tadi juga latihannya juga sudah bagus-bagus. Oke teman-teman nih, kita tadi kan juga sudah banyak belajar gitu kan pada hari ini, mulai dari nyadarin apa yang bikin kita ribut sampai latihan ngomong versi yang lebih baik tadi gitu kan. Terus juga sekarang Bapak pengen denger nih kira-kira apa sih kesan kalian ketika ikut kegiatan pada hari ini gitu. Saya Pak, Ya boleh dari Pak. jadi saya lebih ngerti kenapa teman saya tuh sering marah ke saya itu karena cara ngomong saya tuh yang mungkin nadanya terlalu tinggi gitu. Jadi saya sekarang ngerti ternyata mereka tuh sakit hati karena omongan saya tuh kayak gitu. Oke baik, terima kasih untuk kesannya tadi dari Mbak Fariza. Kira-kira yang lain apakah ada? Nah, saya Pak, Ya, jadi nah, Mas. kalau pesan-pesan saya terhadap bimbingan kelompok pada hari ini, saya lebih jadi lebih berani gitu untuk mengutarakan pendapat saya kalau ada yang bikin saya kurang nyaman gitu. Nyaman. Oke baik, terima kasih. Nah selanjutnya apakah ada lagi Saya Pak, dari Mas? kalau saya jadi merasa lebih lega sih Pak setelah cerita, karena awalnya kan saya malu-malu gitu ya, Pak. Sekarang ya kayak plong lah gitu. Oke baik. Baik, terima kasih ya semuanya. Rencana selanjutnya kalian coba praktikin cara ngomong tadi yang sudah kita latih hari ini itu dalam kehidupan sehari-hari, dipraktekin juga gitu, intonasinya, bagaimana penjelasannya tadi, supaya nanti ada perkembangan juga, karena segala macam sesuatu hal itu kalau kita praktekkan, kalau nggak kita praktekkan kan nggak bakalan bisa kita kuasai ya tadi ya kan. Nah, makanya perlu praktek-praktek terus gitu supaya lebih bagus gitu, apalagi cara berkomunikasi kan itu kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi salah satunya memang hal yang butuh juga gitu ya kan, supaya nggak banyak bertengkar gitu ya sama teman-temannya. Oke, nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kalau ada dari perkembangan nanti bisa boleh cerita-cerita lagi. Ya mungkin mengingat waktunya juga ya. Sekarang sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Kira-kira ada nggak nih yang mau mimpin doa lagi nih selain Mas Rois nih? Yang lain Ya, lain. Mungkin saya sih Pak. Boleh, dari Mas Rois. Oke, semuanya sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya apa yang telah disampaikan oleh Bapak Alan dan juga oleh rekan-rekan semua dapat kita ingat ilmunya, bisa kita serap ilmunya, dan juga supaya lebih baik gitu buat kita komunikasi ke depannya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya sudah memimpin juga, terus juga yang semuanya juga teman-teman sekalian juga sudah sangat aktif dan terbuka. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Alhamdulillah, terima kasih. Pak. Ya, sama-sama.